pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema sukses jualan online di Shopee. Bersama narasumber Zulfikri Ridwanul. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sukses berjualan di Shopee, kamu wajib ikuti sesi pelatihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Indri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terkait sukses jualan online di Shopee. Eh, Seperti pepatah ya, mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka saya perlu kenalan di sini karena eh, apabila kita sayang pada seorang itu apa yang dikatakan yang tersayang itu pasti akan diikuti olehnya. Jadi maka saya harus kenalan dulu biar ilmunya mudah diserap oleh teman-teman semuanya. Seperti di layar sudah tertera nama saya Zulfikri Ridwanul Haq, saya dari Wow Batik. Bisa dilihat apa itu sih Wow Batik. Wow Batik itu adalah supplier batik couple terbaik dan termurah, letaknya di Solo, Jawa Tengah. Jadi 100% kita penjualan online. Rencana ada untuk branding itu. Terus ini media sosial kita ada Facebook, ada apa? Ada TikTok macam-macam. Jadi itu sekilas terkait tentang Wow Batik. Jadi kami supplier batik couple. Dan pada hari ini saya diberi amanah untuk memaparkan materi terkait Shopee dan ya alhamdulillah kalau di Shopee kalau dilihat dari follower kita sudah 150-an ribu ya kalau follower ya. Jadi toko ini berjalan 4 tahun. Berjalan menuju 4 tahun. Jadi sudah lumayan lah. Nanti kita akan share pengalaman Wow Batik dalam berjualan di Shopee itu seperti apa. Caranya kita itu membuka traffic di Shopee seperti apa nanti saya sampaikan ya secara rinci lah biar teman-teman bisa mengikutinya karena cara yang paling mudah kita dalam mengembangkan usaha, meningkatkan profit, scale up usaha itu ya dengan mencontoh apa yang telah dijalankan oleh orang lain. Jadi orang lain sudah menjalankan itu, ya udah kita ikut, kita belajar kepada mereka, kita ikut trainingnya seperti itu. Pada kesempatan hari ini saya diberi amanah untuk itu. Semoga ilmu yang saya berikan nanti terkait Shopee bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Amin. Dan usahanya semakin besar lagi dan lebih besar dari kita. Amin. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, eh, kita ngelihat data dulu ya. Kenapa harus jualan di Shopee? Salah satunya ya, salah satu Shopee adalah marketplace ya. Perlu diketahui Shopee itu ada marketplace. Marketplace di Indonesia ada banyak. Seperti data di depan ini ya, ada sampai 10 ini. Kenapa harus di Shopee? Nah, teman-teman bisa melihat data ini. 10 besar e-commerce dengan kunjungan terbanyak. Ini data dari tahun 2020, kuartal 1, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan kuartal 2 sampai bulan Juni. Jadi kuartal 1 masih mendominasi Shopee, kuartal 2 juga masih Shopee. Jadi memang di Indonesia kunjungan terbanyak masih dipegang oleh Shopee. Jadi ini peluang untuk teman-teman semuanya untuk ningkatin cash flow, ningkatin penjualannya agar penjualannya semakin banyak. Kuncinya usaha semakin besar itu adalah ada pada cash flow-nya, ada pada perputaran uangnya semakin banyak, akhirnya kan bisa mengembangkan kemana-mana. Nah, itu salah satunya bisa melalui Shopee ya. Shopee peringkat 1 di Indonesia itu dilanjutkan oleh Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Jadi
ini sebagai data kita, kenapa kita harus ikut jualan di Shopee seperti itu. Karena kan potensinya besar banget ini ya. Kunjungan bulanannya aja di web 71 juta. Nah, besar banget. Ini di kuartal 2 93 juta. Itu kunjungan orang berkunjung ke situ. Jadi trafficnya luar biasa. Karena tahu sendiri kan iklannya gencar banget di televisi-televisi nasional kayak gitu. Selanjut kepada materi pertama. Nah, ini eh, sebelum kita melangkah, kita apa ya, nyemplung ke Shopee, market Shopee, kita harus tahu dulu siapa sih target pasar kita itu. Agar tahu kita harus apa, lakukan riset di Shopee, apakah produk kita ada pasarnya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum nyemplung di sana, alangkah lebih baiknya teman-teman juga melakukan riset supaya lebih rigid lagi, punya data lah. Jualan itu nggak asal jualan nyemplung, wah nggak ada pasarnya. Kalau di situ ibarat kita mancing kolam ya, mancing kolam di situ, kolam di situ adalah ikan gurame. Kolamnya itu semua ikan gurame, banyak, wah banyak banget. Mancing di situ, salah umpan. Umpan kita salah ya nggak dapat, susah dapatnya. Kalaupun dapat itu dikit. Beda orang yang udah tahu, "Oh, ini pasar gurame, umpanku ini pasti dapatnya banyak." Analoginya seperti itu. Jadi teman-teman harus melakukan riset di Shopee apakah produk kita ada pasarnya. Cara risetnya gampang, cukup ketikkan keyword saat di pencarian Shopee itu produknya apa, batik kapal, diklik aja batik kapal di Shopee. Nanti kan muncul jumlah orderan, eh, per bulannya kelihatan, penjualannya kelihatan, itu kan bisa melihat pasarnya. Terus apakah mungkin kita masuk di Shopee ya? Kadang ada produk-produk yang tentunya nggak bisa dijual di online ataupun di Shopee, pasarnya Shopee kurang bagus, itu bisa saja terjadi seperti itu. Dulu kita juga pernah jualan di semua marketplace. Semua marketplace kita jualan sudah kita optimasi, tapi nyatanya orderannya nggak sebanding dengan effort kita. Ya udah, kita biarkan saja, kita fokus pada yang benar-benar profit. Jadi teman-teman harus melihat benar apakah produk saya bisa dijual di Shopee. Kayak mungkin produk yang nanti dilarang oleh Shopee yang terkait dengan cairan, itu kan dilarang, eh, pengiriman nggak bisa. Produk yang duplikat, contohnya produk brand A yang udah terkenal di permak, dibuat sendiri, mencatut brand tersebut, nanti kalaupun besar nanti bisa disemprit oleh Shopee, toko bisa di take down, kan eman-eman kayak gitu. Jadi perlu memungkinkan nggak kita masuk di Shopee kayak gitu. Setelah itu baru tentukan strategi. Optimasi untuk jualan di Shopee ya. Tentukan strateginya, kapan buka tokonya, produknya harus apa, fotonya harus gimana, judulnya gimana, iklannya gimana, untuk mendatangkan traffic tersebut, pengirimannya seperti apa, nanti dari mana, itu ditentukan strateginya biar kita bisa punya data. Mau ancang-ancang jalan ke sana itu punya caranya. Jadi mau loncat ke sana saya harus lewat sini dulu biar mulus targetnya. Kalau kita punya apa track yang jelas untuk mencapai target itu lebih cepat. Intinya seperti itu. Jadi tiga hal ini perlu teman-teman eh, perhatikan benar sebelum masuk pasar Shopee ataupun pasar marketplace lainnya. Ini berdasarkan pengalaman kita kayak gitu. Selanjutnya, setelah tersebut udah memutuskan untuk join, kita kembali ke Shopee ya. Eh, jadi teman-teman harus mendaftar dulu. Ini paling basic, ini saya ajarkan dari mulai basicnya, persiapkan akun. Jadi kalian teman-teman daftar, apa yang harus dipersiapkan? Tentunya ada eh, nomor HP, eh, tentunya ada nomor, harus ada smartphone-nya, KTP ID,
Itu penting. 3 hal itu saja yang perlu disiapkan untuk mendaftar. Dan teman-teman perlu juga pahami agar tokonya itu relevan, bagus, itu perlu sinkronisasi antara nama toko dan nama akun. Nah, ini kan sudah saya lingkari ya, batik kapel termurah. Ini nama ID akun di Shopee. Ini tidak bisa diganti, teman-teman. Jadi kalau seumpama ini buat ID-nya di sini, pertama ini mungkin buat belanja-belanja, ngawur aja buat ID-nya mungkin terong, terong di sini ya, buat ID tulis terong gitu. Nah, terus tahu-tahu jualan batik. Nah, kan lucu ID-nya terong, sini jualan intan batik kan lucu kayak gitu. Jadi harus sinkron kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau nama toko itu bisa digonta-ganti, tapi kalau ID itu nggak bisa diganti kayak gitu. Kan biar sinkron bagus ya alangkah baiknya lebih sama karena dimulai dari awal. Kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa kalau tokonya udah laris ya kayak gitu. Itu yang perlu disiapkan ya teman-teman, menyinkronkan akun dan nama toko karena akun tersebut nggak bisa diganti kalau nama toko bisa digonta-ganti seperti itu. Selanjutnya persiapan toko. Yang perlu teman-teman lakukan juga eh, hal-hal ini perlu teman-teman atur untuk sebelum berjualan tuh ada 4 poin ini, yaitu pertama alamat saya. Alamat teman-teman itu perlu di-set karena kan untuk pengiriman dimulai dari mana, ngirimnya dari mana, itu perlu di-set dulu. Kalau nggak ada alamat pengiriman kan lucu nanti mau dikirim dari mana tokonya. Itu nanti ada di seller center, bisa gampang saja. Selanjutnya pengaturan jasa kirim yang digunakan. Jasa kirimnya diatur mau menggunakan apa, A, B, C, D, mau yang COD atau non COD bisa diatur semua. Aku pengen jasa ekspedisi yang A, B, C yang terkenal-terkenal ini, yang lain enggak. Aku pengen jasa ekspedisi yang kargonan, ada semua, tinggal dipilih di situ. Tinggal tergantung produknya apa. Kalau produk skala besar ya milih jasa ekspedisi yang besar-besar kargonya karena lebih murah kayak gitu. Selanjutnya pengaturan profil toko. Ini perlu diatur teman-teman untuk eh, eh, memberikan deskripsi tokonya itu seperti apa. Toko saya melayani keunggulan tokonya apa, dijelasin A, B, C, D, pengirim saja untuk orang tuh tahu bahwa oh toko ini mau mengirim Senin sampai Minggu 7 hari tanpa libur. Itu kan nilai tambah sendiri yang dijelaskan pada profil toko. Tokonya bisa didekorasi, eh, macam-macam. Itu perlu diisi oleh teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang kalah penting, nomor rekening. Nomor rekening harus diisi juga. Nah, kalau sudah ada penjualan, nanti teman-teman mencairkan dari dompet Shopee ke eh, rekening teman-teman. Sesuai terserah kalau di Shopee modelnya kita yang mencairkan itu. Jadi uang ngumpul setelah barang sampai ya. Jadi sistemnya gini, kita ngirim dulu barang, jret, ke customer. Kalau customer sudah menerima barang, nanti uang yang dibayarkan customer ke Shopee dicairkan ke kita. Baru kita bisa mencairkan saldo teman-teman dari penjualan tersebut. Kalau pengiriman lama seminggu 2 minggu ya cairnya 2 minggu. Kita ya harus modal dulu lah, intinya di marketplace sistemnya seperti itu. Nanti ini hal yang pokok, 4 poin ini teman-teman harus isilah, minimal diisi. Ini harus poin paling minimal, tapi semua fitur bisa diisi itu semakin lebih baik. Tapi saya menganjurkan 4 ini dulu kalau teman-teman yang awal-awal, yang awam dengan Shopee. Selanjutnya, nah ini poin setelah buat akun jadi, eh, siap untuk jualan kan, produknya sudah ada. Nah, teman-teman penting ini, sangat penting poin pada kali ini yaitu waktunya saat kita upload produk. Upload produk tentunya apa yang mau diupload? Produk kita harus difoto dulu.
Jadi foto itu poin utama ya teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan di sini, eh, apa saja yang perlu di indahkan, penting, yang paling penting saat upload produk. Ini ada 6 yang kita sharing kepada teman-teman yang ini based pengalaman kita ya. Jadi yang pertama, saat upload produk, buat judul dengan keyword atau kata kunci yang relevan dengan produk kita. Ini judulnya ini kalau di Shopee maksimal 100 karakter. Jadi 100 itu dimaksimalkan saja, di full kan 100. Diisi oleh kata kunci yang relevan. Relevan itu berhubungan, batik kabel, brokat, modern batik, sarimbit, itu adalah kata-kata kunci yang relevan dan tentunya pencahariannya banyak gitu. Itu teman-teman harus riset kata kunci juga melalui proses iklan itu. Saat iklan nanti saya jelaskan itu kita bisa ngeriset kata kunci apa yang banyak dicari oleh customer. Nanti Shopee merekomendasikan kata kunci A dicari 1.000 orang per bulan kayak gitu. Jadi Shopee sudah memberikan rekomendasi, tinggal kita ngeriset aja berapa apa kata kunci yang perlu kita cek. Jadi kayak gitu. Jadi ini kata kunci semua, dimasukkan ke judulnya 100 karakter. Nah, di kita ada judul itu harus mengandung trigger keyword dan judul yang relevan kata kunci tersebut. Trigger keyword itu apa? Trigger keyword itu adalah kata depan. Kata depan yang kalau di kita ini ada free selendang. Jadi itu adalah eh, pemantik orang untuk melakukan klik melihat produknya kayak gitu. Contohnya selain kalau di kita ini kan free selendang ya kayak gitu. Ada selendangnya kita tambahin free selendang. Aslinya selendang itu sudah include tapi kita buat free. Nah, seperti orang-orang di Indonesia kan senang kan dikasih gratisan-gratisan seperti itu, cenderung mau melihat, oh ada bonus selendang. Atau bisa lagi ke trigger keyword tuh seperti bisa COD, kayak gitu. Produk real pick, real pick orang kan, oh ini real pick. Jadi ini trigger pemantik orang untuk melakukan klik melihat produk teman-teman. Selain setelah itu judul yang relevan tadi, judulnya harus relevan, di fullkan 100 karakter. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gunakan trigger keyword tadi, yang di depan itu katanya ya 2 kata aja, free selendang, COD, real pick, terus gratis ongkir. Nah, kayak gitu-gitu adalah trigger keyword yang orang ngelihat kata depannya, oh, gratis ongkir nih, langsung ngeklik melihat produknya. Jadi seperti itu. Terus ketiga, foto bagus menjual, menimbulkan efek wow. Nah, jadi foto sangat penting sekali karena kita jualan online ya. Online itu kita nggak bisa megang produk, harusnya yang menjadikan eh, orang yakin beli, poin utamanya adalah foto. Foto itu menjadi poin utama, salah satu poin utamanya agar orang mau melihat produk kita, ngelihat, wah fotonya bagus, wah produknya bagus ini, seperti itu. Karena dia nggak bisa ngelihat, dia hanya bisa merasakan ngelihat fotonya. Apabila teman-teman lebih bagus lagi, itu dikasih video, dia akan bisa melihat secara visual, secara emosional juga karena ada suaranya bergerak, bisa ngelihat secara 360 derajat. Oh, oke nih produknya. Itu lebih bagus lagi dikasih video. Selain foto harus benar-benar bagus, jangan foto-foto yang jelek karena foto itu akan membedakan kompetitor teman-teman dengan teman sendiri. Produknya sama, fotonya itu foto yang sama ya, akhirnya nanti mainan harga yang dioptimalkan nggak ada lain selain harga, karena foto sama, deskripsi sama, ya ini turun-turunan harga. Kalau turun-turun harga ya udah, sampai berapa, sampai kapan kita main kayak gitu itu. Jadi kalau foto sendiri beda, otomatis orang kan bakal ngelihatnya, oh, ini produk yang beda kayak itu, beda mesti fotonya kayak gitu. Ibarat
eh, seperti mobil, ya apapun itu kalau di fotonya itu satu jelek dan bagus, mesti orang akan lebih tertarik dengan foto yang lebih bagus meskipun produknya sama kayak gitu. Nah, contohnya itu seperti kita jualan keripik, keripik singkong sama dalam-dalamnya, kemasannya bagus atau fotonya bagus, satu hanya plastik biasa, orang mesti pilih yang lebih bagus. Nah, kayak gitulah analoginya. Jadi foto paling penting, salah satu elemen paling penting. Jadi usahakan foto bagus. Selanjutnya branding foto, menunjukkan brand kita. Dikasih branding logo seperti ini. Gunanya untuk apa? Untuk mengingat teman-teman, mengingatkan customer bahwa dia kalau dia pernah beli ke kita, jret, itu akan selalu ingat lagi, oh aku pernah beli di sana, bagus. Nanti akan mencari lagi toko kita. Kalau tidak ada terkait branding tersebut, dia akan, kemarin aku nyari di mana, toko itu toko apa, mudah lupa kayak gitu. Kalau di branding dia akan selalu ingat, mudah ingat, jadi nyari produk teman-teman yang pernah dibeli itu gampang saja, akan tertanam, oh produk ini bagus, produk secara visual juga beda dengan yang lain. Nah, ini poin, eh, salah satu poin di dalam upload produk. Selain itu gunakan harga coret. Nah, harga coret itu menunjukkan bahwa produk ini sudah didiskon dari harga segini jadi segini. Ini bagus memainkan emosional dari customer. Selanjutnya minimal upload 20 produk. Jadi kalau tokonya awal itu minimal 20 produk. Karena apa? Penting. Jadi karena beda ya, orang jualan di Shopee itu beda dengan jualan yang lain. Dia ngeklik produk ini belum tentu dia beli ini. Bisa melihat produk yang lain, cocok dengan produk yang lain, akhirnya beli produk yang lain. Kalau produknya cuma sedikit, dia nggak ada pilihan lain untuk melihat yang lain. Jadi eman-eman kalau dia nggak jadi beli yang ini, nggak ada pilihan yang lain. Kalau ada 20 produk kan banyak pilihannya, dia bisa, kalau nggak cocok ini nggak jadi cocok, bisa ngelihat yang lain, bisa cocok. Jadi penting banget produk banyak itu mempengaruhi customer untuk bisa beli ke toko kita. Jadi itu poin untuk upload produk, teman-teman harus pahami terkait upload produk. Nanti kalau ada yang bisa ditanyakan. Selanjutnya, optimasi fitur promosi Shopee. Jadi teman-teman harus mengoptimalkan fitur promosi di Shopee juga. Di Shopee itu ada fitur promosi yang tampilannya seperti ini. Jadi kita rekomendasikan ada 5 voucher ikuti toko, promo diskon set harga coret, combo hemat, chat dan protes, iklan Shopee. Jadi untuk memaksimalkan traffic datang ke toko kita, minimal teman-teman lakukan ini. Yang pertama, voucher ikuti toko. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini salah satu tadi yang ditanyakan Mbak ya, moderator di awal, gimana biar follower banyak. Caranya ini, eh, voucher ikuti toko. Jadi kita membuat voucher ikuti toko. Di sini ini ya, voucher ikuti toko. Nah, ini diklik, nanti teman-teman buat vouchernya. Nanti akan tampil seperti ini. Jadi saat orang ngeklik toko teman-teman, nanti ada sebelah kiri gini, ini penampilan di HP. Klik, nanti ada diskon seperti 25.000. Ikuti sekarang. Nah, nanti dengan pola ini membuat orang cepat mengikuti toko kita kayak gitu. Orang tergiur diskonnya, meskipun di sini kan minimal belanja berapa baru diskon, tapi kan orang udah tertarik dulu dapat diskon, ikuti sekarang, ikuti untuk mempercepat pengikut di toko. Jadi caranya seperti itu. Jadi agar follower cepat naik, gunakan voucher ikuti toko. Terus diskon harga coret. Nah, harga coret yang depan juga tadi, contohnya seperti ini 140, 300 diskon dari 225. Nah, itu promonya ada di promo toko. Harga coret itu membuatnya di promo toko ini. Ini ngesetnya di situ nanti. Jadi tinggal diklik, nanti tinggal masukin tanggal sama produknya apa, diskon berapa, gampang saja. Selanjutnya,
Broadcast. Ini broadcast salah satu fitur yang menurut saya powerful juga. Karena tapi ini tidak semua toko punya fitur ini ya teman-teman. Jadi biasanya hanya toko-toko yang sudah dipilih oleh Shopee punya fitur broadcast. Kalau toko baru dibuat biasanya belum ada fitur broadcast. Jadi kita bisa membroadcast seluruh follower kita di Shopee dengan bisa menjadi kita ngasih tawaran, ngasih promo produk baru, ngasih diskon, ngasih voucher, macam-macam bisa di-broadcast ke follower kita. Jadi kan ini menarik banget. Ini untuk retargeting. Orang sudah ngikut kita retargeting. Jadi ada kuotanya seminggu, kita dikasih kuota berapa untuk retargeting. Jadi contohnya seperti ini teman-teman bisa melakukannya kalau sudah punya fitur tersebut. Selanjutnya combo hemat. Combo hemat ini powerful juga, terutama untuk produk-produk yang dead stock ataupun pengen teman-teman upsell, eh, eh, cross selling lagi, ditingkatkan penjualannya. Contohnya ini, beli produk ini kalau teman-teman beli produk batik kapal ini nambah blus ataupun nambah bros, nambah kemeja, diskon seperti ini. Jadi orang lihat aku beli ini, oh ditawari, kamu cukup karena telah beli ini cukup bayar segini untuk dapat ini. Karena kan menarik banget itu untuk upselling. Jadi orang sudah beli ini, tawari lagi mau brosnya sekalian Kak. Wah, kan relevan nih bros dengan baju tersebut ataupun hijabnya. Ada hijabnya juga di upselling, ditaruh di combo hemat. Beli batik kapalnya sekalian hijabnya di sini harga segini. Itu kan enak banget. Jadi orang sudah ditawari, oh aku batikku ini perlu hijab ini, nggak perlu nyari lagi. Kan udah sepaket, enak banget untuk meningkatkan upsell dari produk kita. Itu fitur combo hemat. Selanjutnya iklan Shopee. Nah, ini poin yang sangat penting juga, sangat-sangat penting terkait iklan di Shopee. Seperti apa sih proses jalannya iklan di Shopee? Jadi di Shopee itu ada 3 tipe iklan. Yang pertama adalah ini ya, ada 3 model iklan. Pertama ini di pojok kiri ada iklan kata kunci, iklan produk serupa, iklan toko. Jadi 3 model iklan ini yang Shopee berikan kepada kita. Yang pertama, iklan kata kunci. Nah, tapi sebelum melangkah ke situ, saya jelaskan dulu. Semua itu berbasis pada kata kunci keyword. Contohnya batik kapel. Jadi nanti orang yang nyari batik kapel, kata kunci itu eh, nyarinya batik kapel nanti akan muncul direkomendasikan Shopee kayak gitu. Jadi semua berdasarkan kata kunci batik kapel, gamis, kebaya dan lain sebagainya itu kata kunci. Terus biaya dipotong per klik. Jadi setiap orang ngeklik produk teman-teman yang diekrankan maka biaya kepotong. Jadi kita ngesetnya kata kunci A, kita set harga Rp500. Iklan tampil di atas. Kalau ada orang ngeklik, nanti kepotong 500. Sistemnya seperti itu. Jadi dipotong per klik jika ada orang yang ngeklik produk atau toko kita. Nah, terus ini di mana munculnya iklan-iklan tersebut? Nah, berikut ini saya jelaskan, saya demokan terkait iklan. Ini, nah ini pertama ya, iklan kata kunci. Munculnya di mana iklan kata kunci? Contohnya batik kapel. Ini ya, keyword batik kapel. Nah, iklan kata kunci muncul di atas ini. Nah, ini iklan munculnya di sini. Jadi setiap orang lihat nyari kata kunci batik kapel, nanti dinaikkan di sini tergantung bid tawaran biaya per kliknya berapa. Nanti muncul di sini ini. Ini munculnya di atas sini. Terus iklan toko. Iklan toko munculnya di atas ini. Nah, nanti tokonya direkomendasikan di atas sini terkait batik kapal. Nah, tokonya di set kata kunci batik kapal. Nanti tokonya ada di atas sini.
Terus iklan produk serupa. Iklan produk serupa nanti munculnya itu pada rekomendasi. Contohnya seperti ini. Ada di rekomendasi ini. Nah, biasanya kalau kita sering nyari, kita mau ngincer nih, ngincer produk A, ngincer sering nyari produk A, nanti akan direkomendasikan Shopee ya kayak gini. Direkomendasikan produk ini dinaikin, direkomendasikan Shopee. Nah, direkomendasikan di sini. Salah ini kan ada iklan, tulisan iklan. Nah, ini rekomendasi dari iklan produk serupa atau itu nomor satu, ada 3 tempat. Yang pertama di sini rekomendasi, selanjutnya ada ini. Kalau ada produk kita pengen lihat yang serupa ini ada enggak? Nanti bisa dicari produk serupa. Nah ini sama kan, banyak sama produk-produk yang serupa, sama. Berarti ini kedua. Cara ngelihatnya seperti itu. Direkomendasikan produk serupa, oh ini kalau kita nyari produk ini pengen ada nggak yang lebih murah dari ini ya, tadi diklik produk serupa nanti akan direkomendasikan di bawah ini. Nah, ini iklan produk serupa. Satu lagi, saat kita ngeklik produk nanti akan muncul juga di bawah sini, kalau di HP biasanya muncul ya. Nah ini perubahan di sini di samping sini atau di bawahnya kalau di HP itu, inilah produk serupa. Nah, ini iklan direkomendasikan. Kalau kita nyekrol sampai bawah nanti direkomendasikan juga di sini. Ini namanya iklan produk serupa. Jadi 3 tipe iklan tersebut munculnya di situ. Selanjutnya, gimana cara kita ngeset iklan iklan keyword. Ini kita harus masuk ke iklan kata kunci ya, keyword atau iklan kata kunci. Kita harus masuk di sini menu promosi saya, nanti diklik iklan Shopee, nanti masuk ke sini. Masuk seperti ini nanti. Ini iklan kata kunci yang pertama tadi. Semua berbase kata kunci ya teman-teman. Jadi teman-teman caranya nanti muncul seperti ini. Teman-teman tinggal ngeklik nih iklan kata kunci baru. Nanti akan muncul produk-produk yang teman-teman pengen iklankan, produk yang mana itu yang mau diiklankan kayak gitu. Contoh ini mau tak iklankan. Teman-teman perlu pahami nanti ada berapa iklan yang Shopee langsung merekomendasikan berdasarkan judul yang teman-teman buat. Contohnya seperti ini. Ini tadi iklan mau diiklan produk ini ya, dikonfirmasi. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nanti teman-teman dibuat aja tanpa batas, tanpa batas di kita, tanpa batas waktu. Nanti kita maininnya di budget iklannya. Saat top up saldo iklan itu disesuaikan saja. Top up jam siang, top up 50.000 ya udah biar habis 50.000 itu pada jam siang. Pada jam malam top up iklan 100.000 ya udah biar habis saja malam 100.000. Jadi sistemnya kayak gitu, jangan dipelanger 24 jam. Nanti kalau 24 jam banyak habis di jam malamnya. Padahal di jam prime time banyak orang nyari mau beli pada waktu itu nggak bisa ngelihat ya gitu. Jadi sistemnya gitu, kita top up. Jadi beli saldo iklan pada jam 11 dibeli, nanti biar iklan jalan. Habis saldonya berhenti sendiri. Nanti saya top up lagi jam 6 sore 100.000 ya udah biarin saja sampai habis saldo iklannya. Sistemnya kayak gitu. Selanjutnya waktu melakukan set iklannya, Shopee memberikan 2 pilihan. Yang pertama adalah pilih otomatis. Otomatis ini adalah Shopee yang akan memilihkan melakukan iklannya. Jadi keywordnya Shopee yang atur sendiri.
berdasarkan judul teman-teman. Kalau judulnya ngawur ya nanti iklan ini nggak jalan, nggak powerful, nggak sesuai target yang dicapai. Jualannya baju tapi judulnya nggak ada yang related dengan baju, ya nanti nggak akan masuk. Tapi kita jarang menggunakan pilih otomatis Shopee ini karena biasanya kita melakukan pilih manual. Ini dimatiin saja. Kita pilih tambah. Nah, manual ini. Nah, ini muncul, kata-kata ini muncul, keyword-keyword ini muncul berdasarkan judul produk ini. Ini sudah direkomendasikan Shopee. Shopee merekomendasikan berdasarkan judulmu, ini loh keyword-keyword yang bisa kamu pakai. Tapi kita bisa sortir di sini, nggak semua kita pakai, kita pilih saja yang volume pencariannya banyak. Nah, ini bisa dihapus. Dihapusi saja yang pencariannya dikit, dihapusi saja. Buat apa iklan dengan nggak efektif? Nah, itu dihapus, disortir semuanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan dua metode pencocokan. Pencocokan bisa luas, bisa spesifik. Bedanya, kalau luas itu kalau nanti orang ngeklik kebaya, iklan teman-teman muncul. Selendang muncul juga, kebaya selendang muncul, itu kalau luas. Tapi kalau spesifik, ini diganti ke spesifik, ini hanya akan muncul di keyword kebaya selendang, di keyword kebaya tidak akan muncul. Itu bedanya luas sama spesifik. Untuk luas biasanya bitnya lebih mahal ini. Nah, spesifik 150, luas 180. Nah, kalau biasanya kita untuk iklan awal, kita coba-coba. Shopee merekomendasikan 180, kita coba dulu 150. Ditawar 150. Nanti kita iklankan, dijalankan. Iklannya dijalankan, muncul belum? Kalau belum muncul, ya ini di-up lagi, biar sampai muncul di atas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kayak itu kunci ini ya tadi, seperti ini. Sudah muncul di sini belum? Kalau sudah muncul di sini dengan harga cukup 150 tadi, ya udah nggak usah dinaikin sampai 180 gitu, cukup segitu aja. Kalau 150 belum naik ya di-up lagi sampai benar-benar sesuai dengan teman-teman inginkan posisinya. Karena kan semakin tinggi di atas ini, maka orang akan semakin melihat pencariannya semakin di atas. Orang buka batik couple langsung di atas sendiri, orang melihat pertama kali kayak gitu. Itu cara ngiklannya, jadi nggak harus langsung ngikuti rekomendasi Shopee, karena kadang rekomendasi Shopee 1000, kita ngiklan 500 sudah muncul di atas, jadi kan hemat, save Rp500 kayak gitu. Jadi nggak perlu 1000. Kalau memang bisa 500, kenapa harus 1000? Nah, makanya kita perlu trial seperti itu, betul. Karena kan jualan awal kan butuh, kita budget kan masih belum banyak ya, jadi berhemat sehemat mungkin, caranya seperti itu. Itu untuk iklan kata kunci. Jadi nanti setelah ini oke semua, aktifkan iklan. Nanti iklan sudah langsung terset seperti ini. Nah, iklan langsung terset seperti ini di sini. Nah, langsung terset seperti ini di sini. Nanti tampilannya kayak gini. Tampilannya seperti ini ya. Ini keyword ini, bitnya segini, nanti akan muncul datanya, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang lihat. Nah, bisa teman-teman evaluasi terkait iklannya. Itu iklan kata kunci. Selanjutnya adalah iklan produk serupa. Produk serupa, jadi seperti tadi tak terangin bahwa cara ngesetnya sama seperti iklan kata kunci, tapi ini tampilnya
beda, tidak di halaman depan, mana tadi? Tidak di sini, tapi di tempat-tempat yang direkomendasikan oleh Shopee. Itu iklan produk serupa. Cara ngesetnya sama juga, berdasarkan keyword. Keywordnya apa nanti akan muncul. Nah, biaya iklan berapa ditentukan, waktunya kapan, dikonfirmasi, sudah seperti itu saja. Iklan produk serupa nanti tampilnya di tempat-tempat yang direkomendasikan Shopee. Ini bagus, menurut saya bagus untuk produk-produk yang sama, kayak jualannya sama, kayak bahan-bahan kayak Pampers yang mereknya sama, produknya sama, kan itu sama semua ya, akhirnya main di harga itu tadi. Cara ngiklannya ya dengan produk serupa ini mungkin menurut saya paling efektif, karena orang pasti akan membandingkan, judulnya sama, produknya gambarnya sama, akhirnya membandingkan di produk serupa mana yang paling murah. Ya orang kan nyari yang paling murah kan, biasanya kayak gitu untuk produk-produk yang memang kompetitif kayak gitu, yang udah merek sama, ya nyarinya gunakan produk serupa ini sangat bagus. Jadi cara iklan produk serupa seperti itu. Selanjutnya iklan toko. Nah, kalau iklan toko, ini iklan toko, ya sama, sesuai kata pencarian ya. Jadi ini iklan toko saya, buat iklan toko. Nah, tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, gini, teman-teman sebenarnya perlu dipahami bahwa saat kita iklan kata kunci di iklan toko itu ada, kita nggak boleh sama dengan kata kunci yang ada di iklan kata kunci yang biasa, bukan iklan toko ya, iklan kata kuncinya harus beda. Kalau kata kunci batik kabel ditaruh di iklan toko, terus di iklan kata kunci produk batik kabel juga, nanti ada salah satu yang akan dimatikan oleh Shopee secara otomatis. Jadi biar nggak numpuk, alasan Shopee gitu, biar nggak dikuasai oleh situ aja. Jadi nanti Shopee akan mensortir iklan kata kunci yang udah dipakai di iklan kata kunci produk, di sini nanti dimatiin, yang belum dipakai dijalanin. Jadi kayak gitu, nanti tokonya modelnya kayak gini akan muncul di sini tadi ya, kayak gini nanti munculnya di sini. Mungkin contoh lain ya, gamis. Coba. Nah, kayak gini gamis nanti muncul di sini, gamis syar'i. Oh ini gamis. Nah, ini kayak gini muncul di sini. Nanti ini iklan toko, tapi ini bukan iklan tapi kalau kayak ini. Jadi seperti itu untuk proses iklan, semua berdasarkan kata kunci saja. Nanti teman-teman yang sudah pernah menjalankan iklan ini, ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan secara langsung. Lanjut kepada materi. Itu tadi cara ngiklan di Shopee simple saja, semua berbasis dengan keyword, kata kunci. Di set saja kata kuncinya sesuai dengan rekomendasi Shopee, diturunin atau tidak, nanti di set, di top up seperti saya sampaikan tadi. Cara ngiklannya di jam-jam yang prime time, jangan di loss saja, top up saldo iklan 1 juta di loss ya, nanti nggak efektif. Tapi kalau itu mau ngeriset, nggak masalah, ngeriset jam rame atau ngeriset apa ya, kalau ngelihat customer itu behaviornya seperti apa,
Itu bisa, caranya di-los saja, los seminggu, tapi kan itu butuh modal yang banyak, kayak gitu. Itu iklan di Shopee hanya seperti itu aja, simple, ada 3 tadi, silahkan teman-teman jalankan, nanti mungkin bisa ditanyakan. Selanjutnya, eh, setelah iklan, ada hal penting juga yang perlu saya sampaikan. Jadi setelah iklan, otomatis orang akan melihat, tanya, setelah tanya ini adalah elemen paling penting untuk teman-teman ketahui. Jadi jangan sampai sudah ngeklan, ada lead, orang masuk, tanya, tapi tidak dilayani dengan baik. Nanti eman-eman banget, sudah ngeluarin budget iklan, tapi nyatanya nggak jadi closing. Maka perlu diperbaiki, yaitu terkait CS-nya. Nah, di sini saya bagikan tips yang selalu kita jalankan. Jadi, prinsip chat yang kita jalankan, yang pertama, selalu sebut nama customer. Jadi, nama customer kita selalu kita sebut. Caranya gimana? Kalau di Shopee sudah ada itu. ID-nya itu biasanya kelihatan, akunnya itu namanya siapa. Kalau ada namanya, sebut nama dia. Karena kalau kita nyebut namanya dia, membuat kesannya itu dekat, friendly, nyaman. Beda kalau kita nggak sebut namanya, seperti kita ngomong kalau disebut, Mas ini, oh kan enak kayak gitu. Jadi selalu sebut nama dia. Itu poin pertama prinsip chat. Kedua, chat harus dibalas secepat-cepatnya. Di kita standar tidak lebih dari 1 menit. Jadi harus dibalas secepat-cepatnya karena tipikalnya di marketplace itu banyak produk. Kalau lama bales, dia akan nunggu balesnya nyari produk yang lain. Kalau pas nyari itu menemukan produk yang lain, dia akan pindah. Kalau nggak menemukan, mungkin masih bisa beli di kita. Jadi chat harus dibalas secepat-cepatnya. Itu poin kedua. Poin ketiga, buat pelanggan puas dengan layanan kita karena akan membuat customer loyal pada kita. Jadi kasih layanan CS yang optimal, prima, bagus, otomatis pelanggan ngerasa diorangkan, ngerasa dilayani dengan baik, maka akan menimbulkan customer puas dan loyal pada kita. Nanti akan repeat order lagi. Jadi seperti itu. Terus di Shopee buat template jawaban untuk jabatan chat yang baku untuk mempercepat balasan. Jadi untuk mempercepat balasan itu buatlah template seperti ini. Template biasanya di HP itu ada saat buka chat, di pojok kanan ada tambah plus, di situ nanti buat template untuk pesan chat. Nah, dibuat aja kata-kata yang sering ditanyain, ready dijawab apa, ready Kak, silakan diorder. Untuk pertanyaan apa, dibuatkan template-nya biar nggak kelamaan balasnya, langsung klik, sudah ada template-nya, tinggal diedit dikit, klik, cepat balasnya. Jadi seperti itu. Ini template bisa digunakan, yang ada fitur Shopee yang bisa kita gunakan. Kan enak banget kan, tinggal diklik, edit dikit, balas, cepet. Kalau ngetik satu-satu ya lama nanti ya. Ini perlu dioptimalkan oleh teman-teman. Jadi 4 prinsip ini yang kita selalu jalankan di Wobate yang kita share kepada teman-teman. Selanjutnya, optimasi CS. Eh, selanjutnya itu ingatkan untuk membayar. Nah, ini penting. Kadang kita ada orang yang udah check out, nggak diingatkan, dibiarin aja. Sampai kapan dia mau bayar, kalau biar bayar, kapan bayarnya, ya nanti baru tak kirim. Eman-eman banget. Siapa tahu eh, dia lupa dan lain sebagainya. Karena kan kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus perhatian pada customer agar segera membayar dan ingatkan, siapa tahu mereka lupa. Tadi kan siapa tahu take out pas mau transfer, yang udah punya anak suruh nyuapi anaknya jadi lupa, suruh belikan sabun istrinya jadi lupa, suruh eh, anaknya jadi lupa. Jadi perlu eh, dicat ulang biar dia nggak lupa, diingatkan. Ingatkan, kita juga memperhatikan mereka, ini penting. Jadi jangan dibiarkan saja dia bayar nggak bayar ya terserah, yang penting nanti kalau bayar tak kirim. Ya enggak, diingatkan, ini penting banget. Gunakan template kalimat pengingat yang kedua, yaitu gunakan template
kalimat pengingat yang menggunakan kata-kata kepastian. Barang akan segera dikirim jika langsung bayar. Itu penting. Jadi saat mengingatkan itu buat template katakannya yang kepastian. Jadi silakan diorder dan dibayarkan agar hari ini kita kirim. Wah, kan yakin banget kalau aku bayar hari ini nanti dikirim. Orang beli itu kan pengennya segera dilayani kapan barangku dikirim, jelas. Kalau dikasih kepastian itu kan enak. Wah, hari ini aku naik bayar langsung dikirim. Ya udah, nanti langsung dia bayar kayak gitu. Sehingga customer tentunya akan semakin yakin untuk membayar. Tadi kan jadi ingatkan hari ini dibayarkan agar kita kirim hari ini. Bayar jam 12 siang, 12 siang kita kirim hari ini. Kalau lebih dari itu kirim besok. Waduh, nek aku orang bayar jam 12 sebelum jam 12 ini nanti dikirim besok. Pasti dia akan sempat-sempatkan untuk melakukan pembayaran karena nggak mau barangnya dikirim besok. Itu sebuah udah apa ya namanya eh, apa conscious pola pikir orang di bawah sadarnya seperti itu. Jadi semakin cepat dikasih kepastian dia akan semakin ngerasa enak kayak gitu. Dan tentunya di template tersebut juga kita wajib cantumkan sebuah doa. Jadi setelah tadi silahkan diorder dan dibayarkan sebelum jam 12 siang agar kita kirim hari ini. Kasih doa lagi. Semoga sehat selalu Kak dan diberi kelancaran rezeki. Ya kan mantap banget. Jadi orang wah sudah dikasih kepastian, dikasih doa lagi. Akan dia semakin wah aku jarang didoakan oleh istriku, aku didoakan oleh seller apa eh toko yang akan tak beli ini kan rasanya enak banget gitu loh. Karena kan doa itu adalah jurus terakhir untuk yang bisa membalikkan ya kita usaha sudah ingatkan ya akhirnya kita berdoa kepada yang mendoakan mereka akhirnya mereka kan bisa oh dalam bawah sadar yang ngerasa wah ini bisa yang tadinya mungkin nggak jadi bayar karena didoakan tadi itu doa itu sebuah kekuatan yang ya itu tadi spiritual itu jadi perlu didoakan setelah diingatkan diberi kepastian dikasih kata semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki kan mesti customernya digitu kan senang banget pernah coba praktekkan teman-teman jadi seperti itu terkait ingatkan untuk membayar. Selanjutnya, ingatan untuk review produk. Nah, harus diingatkan untuk melakukan review produk. Kenapa demikian? Karena semakin banyak review, semakin bagus toko kita. Karena reputasi semakin banyak dan akan memberikan efek customer trust. Jadi, kalau setiap orang selesai produknya, ingatkan untuk direview. Gitu. Tolong Kak, jika barang sudah sampai, tolong berikan ulasan yang terbaik buat toko kita. Terima kasih telah order. Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Doakan lagi. Kayak gitu. Di kita seperti itu. Diingatkan kasih doa. Diingatkan kasih doa. Jadi customer tuh ngerasa benar-benar aku itu dilayani secara maksimal gitu loh. Didoakan, diingatkan. Jadi poinnya seperti itu. Ini tadi ucapan sanjungan yang akhirnya akan memberikan kesan baik bagi customer kita sehingga menjadikan dia repeat order. Kalau gitu ngerasa nyaman, ngerasa karena didoakan ya, akhirnya dia repeat order lagi. Tujuannya seperti itu. Cobain teman-teman lakukan, ingatkan untuk review produk, diingatkan dan diberi kalimat pengingatnya itu dikasih doa lagi. Itu akan semakin membuat orang senang itu bisa dipraktekkan ya, ingatkan untuk review produk. Selanjutnya, cek review bintang 3, 2, dan 1. Ini penting teman-teman sekalian. Jadi, jika ada customer memberikan review bintang 3 ke bawah, kita wajib untuk meminta customer menggantinya dengan memberikan argumen terkait review customer tersebut. Contoh pada samping ini ya, ini review ngasih bintang 2, kemeja M kayak kemeja XXL, XLL, gede banget. Nah, ini pertama teman-teman harus ngechat si customer tersebut, ditanyakan masalahnya apa,
apakah benar seperti itu? Coba suruh motokan, suruh ngukur, suruh mediokan. Nah, kalau customer itu nanggapi, nggak gubris dan nggak ganti, baru kita lakukan chatting di sininya, di reviewnya. Mohon maaf, kami sudah kirim sesuai dengan orderan kakak kemeja SSM LD ya. Biar ada ini seimbang antara customer tadi yang review jelek dengan kita itu ada juga argumennya. Jadi orang mau beli itu nggak ngelihat cuma sudut pandang customer yang review jelek, tapi sudut pandang ya toko juga ngelihat. Oh, masalahnya seperti ini. Toko ngomong seperti ini. Nah, customer biar menilai sendiri mana yang fair, mana yang benar-benar kayak gitu. Tapi kalau si customer tadi sudah merubah bintangnya, oh saya mau maaf kesalahan saya, dia mau merubah bintang, nggak usah diberi respon penjual. Tapi kalau teman-teman mau melakukan chatting setiap ada bintang 5 sampai bintang 1 ya nggak masalah kalau mau kayak gitu. Karena cenderungan customer itu kalau ngelihat produk, ngelihat review jeleknya. Jarang ngelihat review bagusnya. Review jelek 2 dilihat. Apa masalahnya kenapa sih? Nah, kalau nggak dibalas dia akan cuma dapat sudut pandang customer saja, sudut pandang dari seller nggak dapat. Jadi harus imbang, dua-duanya memberikan pandangan. Nanti si buyer yang baru ini akan menilai sendiri. Oh, ini benar customernya yang nggak benar, atau oh ini benar sellernya nggak benar. Nanti bisa dia kan kalau customer nggak benar, dia akhirnya tetap yakin kepada produk tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk eh, nah, ini jika bintang tanpa argumen kita bisa menanyakan masalahnya apa. Tadi ya, jika akhirnya tidak mau, maka kita wajib membalas review tadi. Ini dibalas. Nah, ya tadi jelek kita hal tersebut perlu juga ada argumen kita agar pendapat tersebut hanya tidak dari satu pihak. Itu tadi yang saya jelaskan. Jadi penting sekali untuk cek review bintang 321 ya teman-teman. Silakan ini diperbaiki kalau udah ada tokonya jalan ataupun ke depan untuk perbaikan. Selanjutnya membatalkan pesanan. Nah, jika ada yang membatalkan pesanan, ini yang terakhir ya, terkait optimasi CS, membatalkan pesanan. Setiap ada yang membatalkan pesanan, wajib chatting untuk order ulang. Ditanyakan, kenapa kok dia membatalkan? Masalahnya apa? Nah, kenapa demikian? Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi customer tidak jadi bayar. Lihat produk orang lain lebih murah, lupa, layanan jelek, dan lain sebagainya. Nah, jika tidak mau, kita juga harus memberikan alternatif tawaran produk lain dengan harga spesial offer kepada customer kita. Jadi ditanya kenapa membatalkan, masalahnya apa gitu. Admin kita harus bisa problem solving tadi. Oh, masalahnya lupa bayar ya. Ya silakan dijelaskan lagi, silakan diorder ulang dan dibayarkan hari ini agar kita kirim hari ini. Dikasih kepastian. Oh, ya udah nanti tak bayar langsung biar dikirim hari ini kayak gitu. Kalau layanan jelek ya untuk introspeksi kita, mohon maaf kepada customer kita seperti itu. Eh, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun dia melihat produk lain yang lebih murah ya dijelaskan. Saya harus menjelaskan apa sih kelebihan produk kita dari customer, produk kita ABCD, produk kita itu ada kelebihannya ini Kak di bidang produk kompetitor. Jadi kenapa Kakak jangan beli di tempat lain karena produk kita tuh keunggulannya ABCD ini. Eh, kasih gambaran lagi biar customer berpikir ulang untuk mau beli. Kalau nggak mau juga, kasih spesial offer kepada customer kita. Yaudah Kak, kalau Kakak check out pada hari ini, beli hari ini, kasih diskon 10%. Oh, oke, saya mau. Nah, kan eman-eman. Eh, akhirnya dia mau beli ya. Makanya harus setiap ada pesan dibatalkan, ya dicat ulang karena kan dia sudah ingin beli itu, tinggal CS kita aja untuk memaintain si customer tersebut. Intinya kita tidak mau ada customer yang sudah masuk toko kita dengan effort iklan usaha kita tapi dia akhirnya tidak beli ke toko kita. Jadi itu poinnya terkait optimasi CS yaitu membatalkan pesanan, terus tadi cek review bintang 321,
ingatkan untuk review produk, dan ingatkan untuk membayar, serta prinsip chat. Jadi terakhir materi saja itu tadi, jadi terkait membatalkan pesanan dari optimasi CS. Mungkin sampai sini Mbak Natali Ya, materi saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. terima kasih.